ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga Ustadz Amin Nur Baiz dan juga keluarga selalu dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Amin walakum bimithlin. Ustadz, afwan izin bertanya di luar dari tema Ustadz. Pertanyaan tentang muamalah Ustadz. Diizinkan nggak? Oh silakan. Masya Allah. Insyaallah khair. Ustadz, bagaimana jika kita sudah bertaubat kepada Allah untuk berlepas diri dari jerat riba terkait KPR rumah Ustadz? Namun qadarullah niat kami untuk menjual rumah tersebut belum laku untuk membayar sisa angsuran. Lalu apakah jika kita ingat sudah jatuh tempo lalu harus mengangsur kembali, kita terhitung seperti melakukan dosa yang sama Ustadz? Karena qadarullah ya memang di sisa lain kita sudah berusaha untuk menjual dan bertobat kepada Allah, tetapi ya qadarullah memang unit tersebut belum laku terjual. Apakah dosa tersebut terhitung seperti kita mengulangi perbuatan yang sama? Mohon penjelasan Ustaz. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda butuh rumah itu nggak? Tidak terlalu. Berarti diwakafkan saja. Belum lunas sudah diwakafkan ya. Masya Allah. Berat rasanya ya. Tayyib. Baik, jadi ini ganti tema enggak apa-apa ya. Tentang masalah riba ya. Tolong bedakan dua hal ini. Antara pemakan riba dengan pemberi makan riba. Memang mereka bekerja sama untuk melakukan transaksi riba. Karena itu oleh Nabi SAW semuanya dilaknat oleh beliau SAW. Sebagaimana dalam hadis Jabir bin Abdullah, la'ana Rasulullah SAW akilar riba wa mukilah wa katibah wa syahidai. Rasulullah SAW melaknat 5 orang karena riba. Yang makan, yang menikmati riba, yang mendapatkan bunga, yang memberi makan, berarti yang nyetor bunga. Ini nasabahnya. Wa katibah, yang nyatet transaksi, notaris. Wa syahidai, dan yang menjadi saksi dari akad itu, notaris juga ini ya. Maka notaris kepentung 2 kali dalam hadis ini. Karena kan notaris menyaksikan bahwasanya akad ini legal secara hukum negara. Karena itu notaris juga perlu diwaspadai, sehingga sampai mereka membuat grup namanya NTR, notaris tanpa riba. Yang itu saling menguatkan agar mereka menghindari setiap transaksi yang berurusan dengan riba. Baik. Posisi jamaah misalnya, ada di antara kita yang menjadi nasabah. Berarti di mana kondisi dia? Di nomor 2. Dia sebagai orang yang pemberi makan riba. Karena setiap membayar cicilan, itu kan sama dengan pokok plus bunga. Bunga ini Anda memberi makan riba tiap bulan. Sehingga saat Anda store itu kena laknat. Bulan depan store lagi kena laknat lagi. Karena Rasulullah SAW melaknat orang yang memberi makan riba. Maka taubatnya adalah perjuangan bagaimana caranya agar bunga itu enggak ada. Gimana Pak? Bank yang enggak mau. Mau enggak bank misalnya? Wahai bank, ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Makan riba itu haram, dosa besar. Kamu nanti dilaknat oleh Nabi SAW. Gimana kalau saya bayar pokoknya saja? Di dunia ini hanya ada satu yang mau menerima. Bank Thayyib. Insya Allah bisa menerima itu. Cuman kalau seperti ini yang dilakukan, orang ketika berusaha untuk menawar dan bank tidak mungkin akan mengabulkan. Kalaupun mengabulkan, barangkali ada potongan tapi kecil. Minimal pertama Anda bertobat. Bertobat karena sudah melakukan kesalahan di masa silam saat Anda tanda tangan akad KPR. Berarti Anda sedang melakukan akad riba. Ada? Yang kedua adalah bertaubat karena setiap kali store maka kita bayar pokok plus bunga, yang itu memberi makan riba. Dan yang kedua perjuangan bagaimana agar riba ini hilang.
berusaha untuk menawar, sampaikan sebisanya. Kalau tetap tidak bisa, Anda nyatakan, ya Allah, saya telah berlepas diri dari hal ini, tapi saya tidak bisa. Semoga dengan itu yang nanggung dosa jadinya sepihak. Berarti ini murni zalim dari dia. Bukan atas asas saling ridho. Karena memberi makan riba itu asasnya saling ridho. Dia ngasih bunga itu ridho atau tidak? Ridho. Sesuai dengan akad yang dia tanda tangani. Tapi sekarang saya nggak ridho, saya nggak mau ngasih bunga. Seharusnya saya bayar pokoknya saja, tapi banknya nggak mau. Semoga nanti dosanya jadi sepihak yang menanggung. Karena posisi Anda bayar itu statusnya sebagai nasabah terpaksa yang nggak bisa menghindari. Padahal Anda sudah melakukan pengajuan. Baik, status rumahnya bagaimana Pak? Insya Allah rumah ini halal, boleh ditempati. Sebab yang Anda lakukan adalah Anda beli rumah dari developer, tapi uangnya utang bank. Sehingga rumah ini didapatkan dari hasil transaksi jual beli dengan developer. Masalahnya uangnya Anda dapatkan dengan utang bank, lalu di situ ada bunganya. Insya Allah kalau status rumahnya rumah yang mubah, boleh untuk dimiliki. Sehingga kalau misalnya Anda tidak Anda masih berharap memiliki rumah itu, silahkan Anda miliki. Dan kalau misalnya belum laku, boleh Anda tempati. Kalau ada aset yang tidak produktif, yang kira-kira bisa dijual, Anda silahkan gunakan aset itu dalam rangka untuk menutupi sisa utang agar lebih cepat terbebas dari memberi makan riba. Wallahu a'lam. Baik. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Yang mau saya tanyakan mengenai bagaimana hukum orang yang datang ke masjid dalam kondisi sudah iqomah sehingga tidak bisa melakukan tahiyatul masjid. Yang kedua, kalau kita sholat tuh sempit itu, sampai tadi kalau anak nggak bisa tawaruk. Nggak bisa duduk tawarruk. Duduk tawaruk, karena sebelah saya besar nih. Yang disentuh yang mana? Kalau harwa, kalau hupik. Nah, baik. Ketika ada orang datang ke masjid sementara sudah iqomah, sehingga dia tidak sempat untuk tahiyatul masjid. Yang pertama, siapapun yang mendengarkan iqomah sementara dia berada di dalam masjid, maka dia tidak boleh sholat sunnah. Nggak boleh mengawali sholat sunnah. Sudah? Kalau sudah sholat sunnah bagaimana? Jika bisa diselesaikan sebelum takbiratul ihram mulai, selesaikan. Jadi batasannya sampai takbiratul ihram mulai. Tapi kalau enggak selesai sebelum takbiratul ihram, Anda batalkan agar bisa bergabung dengan sholat jamaah. Karena Rasulullah SAW mengatakan, idza uqimatis shalah fala salata ilal maktubah. Apabila qomat sholat sudah dikumandangkan, maka tidak ada sholat kecuali sholat wajib. Kemudian kalau sholat wajib sudah dimulai, kita langsung bergabung. Kita kan nggak sempat sholat tahiyatul masjid. Gugur kondisi Anda untuk sholat tahiyatul masjid. Gugur. Gugur kondisi jamaah yang datang setelah sholat jamaah sudah dimulai atau sudah iqamah untuk tahiyatul masjid. Dan langsung bergabung dengan sholat wajib. Sudah? Dan sholat wajib ini sekaligus menjadi tahiyatul masjid bagi dia. Sholat wajib ini sekaligus jadi tahiyatul masjid. Penghormatan dia kepada masjid langsung dilakukan dengan bentuk sholat wajib. Kok bisa Pak? Coba kita baca dalilnya. Tentang tahiyatul masjid, Nabi SAW mengatakan, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka'a rak'atain. Kalau kalian masuk masjid, jangan duduk dulu sampai sholat 2 rakaat. Sudah? Dan Anda masuk masjid langsung sholat lebih dari 2 rakaat kalau sholat wajib. Sehingga Anda sudah memenuhi kriteria dalam hadis ini. Yang penting kan jangan duduk sampai sholat. Mau sholat apa? Terserah. Yang penting sholat. Sehingga kalau tidak ada kegiatan sholat wajib, Anda sholat sunnah.
Tapi kalau ada kegiatan sholat wajib, begitu masuk langsung mengerjakan sholat wajib. Karena tidak boleh ada sholat sunnah ketika sholat wajib sudah ditegakkan. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, terkait apa tadi? Baik, di posisi ketika sholat jamaah sangat sempit, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna khiyarakum alyanukum mankiban fis salah. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling lemes badannya ketika sholat. Dan yang dimaksud lemes badannya ketika sholat adalah orang yang paling pintar menyesuaikan diri saat dia sedang melaksanakan jamaah. Geser pak, geser. Rapet pak, rapet. Maju dikit pak, maju. Sudah? Pak geser pak, sajadahnya geser. Gak mau dia nanti diinjak orang di sajadah. Karena ada orang yang kaku. Dipepet, gak mau dia. Rasanya risih ya. Ada orang ketika dipepet temennya saat sholat, itu gak mau. Ketika dipepet, geser dia. Dipepet lagi, geser. Mepet lagi, diinjek kakinya. Itu kayak di UVTV pak. Dan ada yang seperti itu. Ini orang yang terlaku kaku. Kaku fisiknya ketika diajak sholat. Bapak kalau mau sholat dengan tempat yang paling longgar, gak pingin bersentuhan dengan yang lain, monggo jadi imam. Iya kan imam? Sendirian dia. Ditemani gak imamnya? Udah, sendirian dia. Silakan jadi imam. Tapi harus memenuhi kriteria imam kan gitu ya. Sehingga daftar dulu ke takmir untuk jadi imam. Tapi kalau jadi makmum, ya konsekuensi makmum berlaku. Harus rapet, dipepet sama temennya ndak apa-apa. Karena dia sebagai makmum. Nah seperti ini kan kadang orang nggak paham. Padahal yang terbaik dalam sholat adalah orang yang paling lemes badannya ketika dia sholat. Disuruh maju dia maju, disuruh geser dia geser. Pak mundur dikit dia mundur dikit. Ini kurang lurus pak, luruskan. Dia lurus, menyesuaikan. Termasuk diantaranya adalah bisa menyesuaikan bagaimana gerakan sholat disebabkan karena posisi shaf yang rapat. Posisi shaf yang rapat, kalau semuanya tawarruk, nanti ada salah satu jamaah yang mumbul pak, nggak dapat tempat pak dia. Karena nggak muat ya. Baik. Maka di posisi ini ketika Anda iftirash fi makani tawarruk, padahal yang seharusnya Anda tawarruk, insya Allah iftirash Anda karena ngalah dengan sebelahnya yang lebih gede ya, atau yang lebih kecil ya. Karena Anda toleransi biar nggak ganggu sebelahnya, bisa jadi Anda lebih baik posisinya dibandingkan yang tawarruk. Wallahu a'lam. Bagaimana cara meningkatkan kekhusyuan dalam sholat ketika dalam keadaan sakit seperti flu atau batuk? Ya sama sebagaimana yang sehat ya. Teorinya sama sebagaimana yang sehat. Bedanya antara yang sehat sama yang sakit ketika sholat apa Pak? Batuknya. Batuk, biarkan batuk. Dan batuk, bisa nggak orang itu fokus sambil batuk? Bisa, tapi keganggu batuk. Di posisi ketika Anda keganggu batuk, ya putus karena batuknya. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampunya, sehingga kalaupun Anda batuk, ya biarkan batuk, nanti ketika sudah reda, Anda fokus kembali. Ada? Pilek Pak, sentrap, sentrup, sampai meler misalnya ya. Kalau Anda bawa tisu ya diusap. Kalau nggak bawa gimana? Udah biarin aja. Sehingga tetap berusaha untuk fokus sebisanya. Meskipun fisik barangkali ada gangguan kesehatan. Apakah akan batal sholat saat ingus ketika flu terus keluar? Keadaan flu parah, sementara ingus itu tidak dapat membatalkan sholat. Baik, jawabannya tidak batal. Karena sebagaimana kesimpulan penanya di akhir, ingus tidak membatalkan sholat ya. Ingus tidak membatalkan sholat dan ingus tidak najis. Apa dalil kalau ingus tidak najis? Apa dalilnya kalau ingus tidak najis? Ya, boleh ditelan. Ya. Nelan ingus boleh nggak? Ini kita nggak bahas masalah kesehatan ya. Kita masalah dari si hukum fikih boleh dan tidaknya. Nelan ingus haram atau tidak? Tidak haram. Dan
kaidahnya semua yang boleh dikonsumsi manusia tidak najis. Sehingga orang tanya, kalau ada orang yang ngiler, ngeces, ya. Ngiler ya, ngeces, itu najis atau tidak? Bau banget Pak ya. Pagi hari ada bantal kok, terus ada petanya itu, Masya Allah. Itu bau banget kan? Apalagi kalau belum gosok gigi, habis makan bawang. Wah, Masya Allah. Atau habis makan jengkol, kemudian dia tidur nggak gosok gigi. Ngeces. Ya. Bau sekali. Najis atau tidak? Kenapa? Itu tertelan saat kita makan. Kemudian ketika kita tidur, itu keluar. Meskipun bau, tapi ini enggak najis. Karena najis itu tidak harus bau. Ya. Dan yang bau belum tentu najis. Paham insya Allah? Baik. Ada zat kimia. Bau sekali. Zat kimia ya. Ada sebuah zat kimia yang bau sekali. Zat kimia ini najis atau tidak? Hukum asalnya tidak najis kalau enggak ada dalil. Meskipun dia bau. Baik. Assalamualaikum waalaikumsalam. Apakah benar untuk orang yang tidak dapat khusyuk dalam sholatnya? Dunia ada di hatinya. Dan bagaimana menyikapinya? Baik. Kategori dunia ada di hati ketika dia selalu memikirkan dunia sampai dibawa dalam sholatnya. Sehingga saat dia sholat, yang dia ingat, mobil saya penyok ya tadi. Habis ditabrak orang. Mobil saya baret. Tadi waktu parkir nyenggol. Kepikiran tuh sampai masuk dalam sholat. Dan kadang orang kehilangan satu benda tertentu menyebabkan dia itu kepikiran terus. Berarti ini bukti kalau dunia ada dalam hatinya. Sampai ganggu sholatnya. Tapi kalau nggak khusyuk karena masalah mikir apa misalnya jemuran dia, atau mikir kompor tadi lupa dimatiin, atau karena keganggu suara kanan kiri, atau karena yang lainnya, sehingga saat HP berdering, wah saya tahu itu lirik lagunya dia. Wah, ini cuman musiknya saja nggak ada lirik lagunya. Yang seperti itu belum masuk pada kategori dia cinta dunia sehingga dunia ada di hatinya, cuman sholatnya tidak khusyuk karena pikirannya melayang kemana-mana. Nah, bila lupa saat duduk antara dua sujud, bagaimana? Lupa saat duduk di antara dua sujud. Hah? Bila lupa saat duduk antara dua sujud. Lupa apa ini? Hah? Dari sujud pertama langsung naik, sudah? Berarti dia kehilangan rukun. Kalau kehilangan rukun, maka satu wajib balik. Kalau dia nggak ingat dan baru teringat di rakaat berikutnya, maka rakaat ini tidak dihitung. Sehingga rakaat berikutnya menggantikan rakaat yang tadi. Sudah? Sehingga misalnya rakaat pertama, ini sholat 4 rakaat ya. Rakaat yang pertama, begitu sujud satu langsung bangkit ke rakaat yang kedua. Di rakaat yang kedua, di tengah dia baca surat teringat. Oh, tadi kayaknya sujudnya baru sekali. Maka rakaat kedua ini jadi rakaat pertama. Yang satu tadi nggak dihitung. Sudah, dia nambahi lagi rakaat ketiga jadi rakaat kedua. Terus duduk tasyahud awal, selesaikan sampai 4 rakaat. Sehingga dia kerjakan 5. Yang pertama nggak dihitung. Setelah itu dia salam, kemudian sujud sahwi setelah salam. Kapan kita mulai memberi isyarat telunjuk saat tasyahud? Ulama berbeda pendapat. Dan di buku tafsir salat kami sebutkan, ada yang mengatakan ketika mengucapkan illallah, dan ada yang mengatakan ketika mulai asyhadu alla ilaha illallah. Dan ada beberapa pendapat yang lain yang intinya sebagaimana keterangan Umairah dalam Hasyiah Umairah Qalyubi, ini keterangan dalam mazhab Syafi'i. Kalaupun orang itu memulai isyarat dengan mengikuti salah satu pendapat tadi, insya Allah dia sudah mengerjakan sunnah. Mau pakai mazhab Hambali, mau pakai mazhab Syafi'i, mau pakai mazhab Maliki maupun Hanafi, dia pilih salah satu itu sudah melaksanakan sunnah. Yang penting sunnahnya adalah mengangkat atau mengisyaratkan jari telunjuk saat
tasyahud. Wallahu taala alam, demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.